Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, jelang kita akan menghadapi atau menyambut race nextnya di Hongaria di Balaton Park. Dan teman-teman ternyata sebelum itu kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar sampean yang menyoroti pemilihan ban dari Veda Ega pada saat race kemarin Mugello. Yang mana sampean memperhatikan bagaimana pemilihan ban dari Veda Ega Pratama. Dia memilih ban tipe depan soft dan belakang soft. Jadi lunak dan lunak. Teman-teman banyak yang komen nih, Cak itu kok Veda salah pilih ban? Kenapa sih nggak pilih ban depan medium kayak pasukan KTM? Atau juga beberapa komen yang mengatakan saatnya Veda menggunakan ban medium depan pasti menang. Nah, kalau kita ngomongin perkara misteri ya, kita sebut misteri dari ban ini memang panjang, Cak. Jadi, sebuah balapan itu tidak akan ada gunanya tanpa ban yang pas dan juga mumpuni. Power is nothing without control, itu betul. Jadi power itu nggak ada apa-apanya tanpa kontrol yang mumpuni. Kunci kemenangan seorang pembalap. Jadi kunci kemenangan pembalap itu nggak lepas dari ban. Maka teman-teman kalau kita membahas mengenai MotoGP, sejarah masa lalu yang Ibu sudah ikuti dari zaman GP 500 dan sampai generasi 990 cc yang dilanjutkan kemudian era 800 cc dan dilanjutkan lagi dengan 1000 cc. Dan nextnya kita akan menyambut era 850 cc. Semuanya tidak lepas dari kontroversi ban. Mulai dari dulu Caya Michelin, kemudian diganti Bridgestone, yang kemudian balik lagi ke Michelin. Dan nextnya kita akan menyambut Pirelli. Teman-teman tentunya akan ada perbedaan. Ketika kita ngomongin MotoGP, mungkin juga Moto3 agak berbeda ya Cak. Tapi IWB ingin memberikan gambaran kesampaian nih mengenai MotoGP dulu. Jadi Cak, MotoGP di masa lalu berbeda banyak. Bridgestone membuat pasukan Jepang sangat perkasa. Khususnya Yamaha very strong. Yamaha mendominasi bertahun-tahun ketika mereka menggunakan Bridgestone. Jadi kalau kita lihat dan kita oprek mengenai sejarah dari Yamaha dan juga Bridgestone, memang ini adalah kombinasi yang pas, Cak. Jadi saya harus tahu ternyata perbedaannya sangat kental terasa pada sisi strength point ban tersebut. Contoh ya, Bridgestone, Cak, di masa lalu sangat kuat pada depannya. Ban depan very strong. Makanya teman-teman kalau menghadapi Yamaha di masa lalu menggunakan Bridgestone sangat sulit sekali. Yamaha very strong untuk ban depannya, front end-nya, karena memang secara konstruksi engine mensupport, Cak. Yamaha menggunakan tipe inline 4, yang mana untuk silindernya itu cenderung ke depan. Dan semua distribution weight-nya itu ke depan. Artinya apa? Front end-nya very strong dan diakomodasi dengan ban yang kuat juga dari Bridgestone. Makanya, Cak, di masa lalu, kita lihat Yamaha itu untouchable, sangat sulit dikalahkan ya mungkin oleh Honda ya dengan pembalap Marc Marquez, tapi secara histori Yamaha mendominasi, mereka menguasai MotoGP, tapi semuanya berubah, Cak, ketika 2015 dengan ECU yang sama, dengan ban yang berubah dari Bridgestone menggunakan Michelin, terjadi perubahan dan pergeseran yang cukup signifikan karena teman-teman Bridgestone dan Pirelli berbeda. Kalau Bridgestone kuat untuk ban depannya, tapi Michelin sangat kuat di ban belakangnya. Yamaha hancur, Cak, ketika menggunakan ban Michelin. Dan tentunya tidak lepas dari aero, kemudian juga elektronik. Tapi sisi ban ini juga penting dan Yamaha bertahun-tahun mereka kehilangan strength point atau kekuatan mereka di front end. Karena kenapa? Kuatnya ban ini bergeser ketika menggunakan ban Michelin, kekuatan ban depan hilang, Cak. Jadi, sama harus tahu Michelin itu kuat di bagian ban belakang. Jadi semuanya memang berkaitan, itu membuat Yamaha betul-betul kesulitan. Banyak hal lah ya, Cak, yang membuat akhirnya pasukan Jepang ini ketinggalan. Tapi ban ini sangat penting sekali dari pergeseran yang terjadi dan itulah fakta dan juga gambaran bersama semuanya betapa pentingnya ban bagi balapan dan juga bagi kemenangan pembalap. Nah, sekarang kembali kepada Veda Ega. Teman-teman banyak yang komen kemarin IWB baca ya, juga beberapa DM masuk ke IWB yang memberikan opini dan juga pertanyaan, kenapa, Cak, kok Veda menggunakan tipe ban soft-soft? Seharusnya kan menggunakan tipe medium soft. Depannya medium, belakangnya soft. Karena kenapa? Ini penting, Mas. Dari kacamata sampean. Ibu ingin memberikan gambaran bahwa apa yang dirasakan pembalap itu adalah feeling. Feeling kadang-kadang memang berbeda dari sisi teknis. Dan teman-teman harus tahu, Cak, Honda secara karakteristik tradisional memang mereka kuatnya menggunakan tipe ban lunak. Jadi kita nggak usah ngomongin yang Moto3 deh. MotoGP aja RCV rata-rata di masa lalu Marquez menggunakan tipe ban belakangnya lunak biasanya, Cak. Depan juga lunak. Sementara pembalap Ducati menggunakan tipe ban medium depan dan juga belakang lunak. Itu beberapa kali kita temukan dan memang karakteristik dari motor Honda demikian. Nah, kalau untuk Moto3, Cak, ternyata ada kemiripan, Cak. Dibandingkan dengan KTM RC250 dan juga Honda NSF 250RW, ini motor berdua ini memang berbeda, Cak. Konsep DNA pembuatannya berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya kita ngomongin mengenai DNA-nya, Cak.
Tapi kalau kita lihat dari teknisnya, kedua motor ini berbeda banget. Di mana penggarapan atau pembuatan dari KTM RC250, mereka menggunakan filosofi konsep mirip dengan MotoGP mereka. Yang mana sasis mereka menggunakan tipe tralis baja, Cak. Jadi kalau saya membongkar nih sasisnya, Cak, ini seperti ini, Cak, modelnya. Sementara kalau Honda NSR 250RW, mereka menggunakan model sasis parameter frame, aluminium, Cak. Jadi kalau kita bongkar, memang perbedaan tersebut ternyata membuat karakteristik dari motornya pun berbeda. Teman-teman harus tahu, Honda dengan menggunakan sasis yang digendong memiliki kekuatan kelincahan. Jadi motor Honda NSR 250RW itu sangat terkenal lincah. Very agile. Lincah tuh bantingannya kiri kanan. Ini tradisionalnya, Cak. Tentunya semuanya berkaitan dengan settingan, suspensi, dan lain sebagainya. Tapi secara tradisional, Honda ini lincah. Pada saat melibas fast corner, tikungan-tikungan yang mungkin sambit kiri kanan dengan kecepatan tinggi, itu lincah sekali. Akan tetapi memang ada kelemahan dari sisi untuk kekuatan pada saat braking atau mengerem keras. Honda ini secara tradisional kembali, mereka kalah dibandingkan dengan KTM, Cak. Tapi KTM RC250 sangat kuat sekali pada saat stop and go. Jadi hard braking keras. Ini karena sasisnya lebih kaku, Cak. Jadi stiff, maka pembalap KTM rata-rata bisa mengerem sangat dekat sekali tanpa ada flexing. Dan itu dibutuhkan tentunya ban yang berbeda. Karena ketika mereka menggunakan ban tipe soft atau lunak, terlalu lembek kalau menggunakan tipe depan soft. Jadi mereka membutuhkan ban tipe yang lebih keras, dan itulah kenapa teman-teman kalau sama lihat UDRT dan lain sebagainya menggunakan tipe depan medium, sementara belakang lunak. Sementara Veda, Mas, mungkin ya Veda ini dari belakang, Mas. Itu yang pertama. Jadi Veda tidak bisa menggunakan tipe ban depan medium karena kenapa? Veda akan kehilangan waktu. Karena kekuatan dari ban soft atau lunak adalah temperaturnya cepat sekali naiknya dan itu mendapatkan grip yang lebih bagus pada saat awal-awal. Yang pertama. Yang kedua, dengan tipe ban lunak, ternyata ban ini lebih bagus pada saat meredam guncangan. Namanya aspal kan ada nih, mungkin nggak rata, ada bumpy kecil. Nah, ini ban sangat cocok sekali untuk hal-hal demikian. Dan teman-teman, ketika menggunakan tipe ban soft, maka pastinya Veda bisa langsung attacking tanpa perlu menunggu lama, mengingat ban tipe soft ini memang sangat cepat untuk mendapatkan titik traksinya. Karena peak temperaturnya itu lebih cepat panas dibandingkan dengan medium. Nah, kerugiannya memang, Cak, tipe ban soft ini akan gampang sekali hancur pada the end of the lap. Makanya teman-teman juga harus lihat ya bahwa Veda di awal-awal agak kayak menahan ya teman-teman. Sebenarnya bukan hanya Veda, Cak. Kalau kita bongkar detailnya, semua motor Honda menggunakan tipe ban lunak-lunak, Cak. Semua Honda. Sama nggak percaya nanti kita bongkar. Jadi Veda seperti kayak mengontrol semuanya dan dia baru attacking setelahnya. Akan tetapi sayang sekali memang serangan tersebut tidak efektif mengingat teman-teman ketika Veda sudah melesat ya dari 13 langsung menuju ke 6 dan ke 4 sampai di sana Veda seperti sudah kehabisan ban. Karena kenapa? Ya dengan di belakang, Cak, dia akan nge-push sekali dan itu terjadi degradasi yang sangat instan dan itu membuat Veda kesulitan. Walaupun tidak hanya itu karena kita lihat memang serangan dari para pembalap lainnya luar biasa. Dan teman-teman harus tahu sekali lagi KTM very strong pada saat hard braking dan Veda selalu kena di sana, Cak. Veda masuk tikungan, pembalap KTM masuk dari dalam dan mereka melakukan braking keras dan di situ selalu Veda kalah. Karena kenapa? Ya mereka rata-rata menggunakan ban depan tipe medium. Dan ini yang menarik ya, karena IWB menemukan ternyata ketika kita membedah mengenai ban untuk KTM ini, yang komponnya depannya rata-rata menggunakan ban depan medium dan belakang lunak, akan tetapi ternyata kita menemukan Hakim Danis menggunakan tipe ban yang berbeda, Cak. Dia pasukan KTM, dia menggunakan KTM, tapi ban depannya ternyata sama dengan Honda. Nah, ini juga nggak lepas dari riding style-nya dan memang kita dapat informasi di sekitar pedok bahwa ketika menggunakan ban medium ya untuk Hakim Danis nggak nyaman rasanya. Nah, itu sekali lagi semuanya kan memang rekomendasi dari timnya ataupun dari mekaniknya ataupun juga dari suppliernya Pirelli. Akan tetapi semuanya kembali kepada pembalapnya. Rasa nyamannya di mana? Nah, teman-teman untuk memberikan gambaran kesampaian, Ibu sudah siapkan segalanya ya. Jadi gambaran untuk ban-bannya. Jadi kita akan membongkar misteri ban dari Veda ini biar sampai tercerahkan. Jadi sampai nggak langsung asal kayak ngeklaim, wah Veda ini salah pilih ban nih. Nah, sampai biar tahu nih. Jadi teman-teman inilah gambaran komposisi ban kemarin pada saat race Italia Mugello. Sebagai gambaran sampean komposisinya dan ini plus minusnya. Sama intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, ini dia, Cak, data yang bisa IWB share buat sampean semuanya tentang penggunaan atau pemilihan ban dari masing-masing pembalap pada saat race Mugello kemarin, Cak, di Moto3. Teman-teman, ini adalah rahasia, bahasanya, Cak, rahasia yang kita bongkar buat sampean, walaupun sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat sih, Cak, ini kita bisa akses dengan akses khusus, Cak, ya. Dan teman-teman, ini adalah gambaran kesampean.
bagaimana yang terjadi pada saat kemarin para pembalap memilih ban yang berbeda. Tentunya Cak, tapi IWB ingin share ke sampean nih masing-masing nih biar sampean tergambarkan bahwa apa yang menjadi opini sampean. Kenapa Veda nggak memilih ban depan medium dan belakang soft itu ternyata juga tidak sepenuhnya benar. Jadi teman-teman semuanya itu adalah pemilihan ban yang pas bagi Veda dan teman-teman harus tahu ternyata kalau kita lihat di sini Cak, rata-rata pasukan Honda, bukan rata-rata lagi Cak, semua pasukan Honda menggunakan tipe SC1 atau tipe ban lunak Cak. Jadi buat sampean informasi ya, SC1 itu adalah ban lunak Cak, sementara SC2 adalah ban medium. Dan teman-teman bisa lihat di sini, URT menggunakan tipe medium depan dan juga belakang lunak. Kemudian nextnya adalah Kelso menggunakan tipe ban SC1 ya, semuanya lunak. Akan tetapi Hakim Danis Cak, yang menggunakan tipe ban lunak-lunak. Ini menarik sekali Cak ya. Kita akan jabarkan nanti buat sampai semuanya. Buat penanya naon, kenapa Hakim malah memilih ban lunak dibandingkan dengan yang lainnya ya, pasukan KTM menggunakan tipe yang berbeda. Nah ini juga Munos Cak, KTM menggunakan ban yang sama dengan URT ya, depan medium, belakang lunak. Esteban sama. Nah, Honda kembali lagi lunak-lunak. Sementara Ogden kalau kita lihat KTM menggunakan medium lunak. Fernandez Honda lunak-lunak sama ya. Jadi tipe ban soft. Morelli KTM. Nah, ini juga berbeda ya. EC1 sama dengan Hakim Danis. Dan Carpe ternyata juga kita lihat sama ya. Jadi KTM rata-rata lihat nih Cak. KTM ya. Depan medium, belakang lunak. Kemudian OC ya, sama dengan Veda. Honda juga sama SC1 semuanya, kemudian KTM juga kembali lagi SC2, SC1, Samela juga sama ya teman-teman. Honda kembali lagi ya menggunakan tipe lunak-lunak ya, sama juga dengan pasukan Honda lainnya. Kalau kita lihat di sini Cak, Mitani ya, kemudian Honda, pokoknya pasukan Honda semuanya menggunakan tipe ban lunak-lunak, nggak hanya Veda Mas. Jadi bukan masalah kenapa Veda salah memilih ban, enggak juga. Jadi ini ada beberapa alasan yang nanti IWB share ke sampean semuanya dan juga IWB sudah spill ke sampean tadi bahwa memang semuanya tergantung dari karakteristik dari motornya. Jadi ada dua pembalap KTM yakni Danis ya dan juga Morelli menggunakan atau memilih ban SC1 karena ada tentunya ya ada alasan di mana memang mereka lebih cocok di sana. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Jadi kalau ada yang komen, wah, Cak IWB Veda ini salah milih ban. Veda ini harus menggunakan tipe ban medium depan dan belakangnya lunak seperti pasukan KTM dan pasti menang. Ya, nggak bisa demikian juga, Cak. Jadi memang IWB berikan gambaran kesampaian biar tahu nih bahwa balapan ini nggak sesimpel yang kita bayangkan. Balapan ini dibutuhkan feeling pembalap yang pertama. Yang kedua adalah kalkulasi bagaimana reaksi dari motornya dan bagaimana juga karakter dari motornya. Bahwa basically memang Honda hampir semuanya menggunakan tipe ban depan lunak dan belakang lunak. Jadi nggak hanya Veda sebenarnya. Hampir semua pembalap Honda yang notabene memang kita lihat agak struggling setelahnya di end of the lap. Dan pada saat hard braking, fix KTM memang sangat strong. Nah, kita juga jabarkan semen tadi ya bahwa seandainya Honda menggunakan tipe ban depan medium, pasti mereka ketinggalan pada saat keluar tikungan. Mereka akan tidak mampu nge-push pada saat hard braking. Jadi hard braking aja pasukan KTM sudah sangat kuat. Honda bahkan ketika menggunakan tipe ban depan soft, mereka hanya mampu mengcover awalnya, tapi setelahnya mereka kedodoran. Mereka sulit sekali membendung serangan pada saat pasukan KTM melakukan hard braking. Jadi memang itu yang kita lihat. Dan juga teman-teman, taruhlah nih KTM menggunakan tipe ban soft ya, lunak-lunak seperti Honda. Ada beberapa kerugian yang dirasakan oleh pasukan KTM di mana mereka tidak akan mampu melakukan hard braking. Feedback antara ban depan, suspensi, dan juga rasa dari feeling pembalap akan berbeda. Tapi memang unik sekali ya, Hakim Danis pembalap KTM yang memilih menggunakan tipe ban soft dan dia merasa nyaman dengan itu dan dia nggak nyaman dengan tipe ban medium seperti pasukan KTM lainnya. Dan sepertinya memang Hakim ini kalau kita lihat karakter dari balapannya mengalir sekali. Jadi flowing ya, fast corner dia oke, hard braking juga dia bisa dikompensasi dengan bagaimana keluar tikungan dengan cepat. Jadi sebagai gambaran sampai semuanya bahwa ternyata memang semua pasukan Honda menggunakan tipe ban lunak-lunak, seandainya pun menggunakan tipe ban depan medium Cak, juga mereka nggak akan maksimal. Sebab feeling dari motor pasti berbicara. Jadi teman-teman, mungkin itu Cak ya sekilas informasi buat sampean semuanya tentang ban ya yang memang masih menjadi kontroversi dan IWB harapkan sampean paham maksud IWB. Bahkan juga ada yang komen nih, Veda terlalu lemah nih, lemot banget nih, nggak mau daya juangnya, harusnya masuk tikungan yang lebih kenceng lagi. Mas, gini Mas, pembalap itu mengukur dengan feeling ya. Kalau gaya sampean, komen sampean seperti orang yang memang nggak pernah merasakan sirkuit, pasti sampean bakal seenak-enaknya kalau komen. IWB paham itu. Tapi IWB yang juga sering main di sirkuit ya, IWB yang sering merasakan seperti apa sih ketika menggunakan ban A, ban B, dan kita nge-push motornya.
itu rasanya berbeda, Mas. Kita nggak bakal gampang ngomong seperti itu. Karena ketika kita merasakan ternyata ada pergerakan ban depan tidak stabil pada saat entry corner, pastinya kita nggak akan nekat untuk nge-push terus. Kenapa? Sebab ya yang ada crash, Cak. Sampai mau emang Veda crash gara-gara kecerobohan. Dan IWB katakan Veda ini adalah pembalap yang cerdas, pembalap yang controllable, full control. Ini pembalap yang luar biasa. Nggak sembarangan, walaupun kita tahu ya kemarin di Amerika sempat melakukan kesalahan, tapi secara garis besar, Veda ini adalah pembalap yang kalkulasinya luar biasa. Dia nggak sembarangan, dia nggak mau nge-push ketika memang feelingnya mengatakan jangan. Itu penting sekali, Cak. Sekarang gini, sampai finish nih ya, dengan posisi ke-8 dan mendapatkan 8 poin. Di saat sampai nge-push dengan egonya ya, wah nggak mau kalah nih. Padahal feeling motor sudah mengatakan nggak mampu nih motor. Dan sampai crash. Sampai kehilangan poin 8, Cak. Ini kan gila. Poin 8 tuh banyak, Mas. Bahkan 1 poin aja di kejuaraan dunia itu penting sekali. Apalagi 8 poin. Jadi teman-teman ya IWB harapkan yang komen-komen seakan-akan gampang sekali balapan itu. Semoga saja sampai tercerahkan ya teman-teman. Bahwa film pembalap nomor 1, walaupun mekanik nanti memberikan rekomendasi, memberikan saran, ini loh makanya. Tapi kembali lagi kepada feeling pembalapnya. Pembalap akan merasakan dengan feelingnya. Makanya teman-teman semuanya, semua pembalap KTM direkomendasi, disarankan mekanik mereka menggunakan tipe ban depan medium, belakang soft, dan Hakim Danis yang memilih jalan berbeda. Dan itu dibiarkan oleh atau dibebaskan oleh mekanik ataupun engineering dari Pirelli. Yang penting adalah pembalap nyaman, pembalap bisa nge-push secara feelingnya, dan finally semuanya adalah hasil yang didapatkan. Jadi memang teman-teman itu ya gambaran bersama semuanya. Misteri tentang ban Veda Ega yang fix itu adalah pilihan yang tepat. Hanya saja memang jalannya balapan sangat sulit sekali karena memang KTM very strong ya. KTM memiliki stability braking yang sangat kuat apalagi pada T1 atau San Donato yang memang luar biasa itu dibutuhkan stability motornya dan memang rata-rata pasukan KTM itu sangat kuat sekali pada T1 Mugello yang mana teman-teman dari 250 km per jam pembalap harus ngerem sampai dengan sekitar 100-an km per jam. Dibutuhkan stability yang sangat kuat sekali dan Honda memang satu-satunya jalan untuk mengejar KTM dengan menggunakan tipe ban depan soft, belakang soft untuk mengkompensasi mereka kalah pada saat hard braking di San Donato. Dan itulah beberapa fakta yang bisa share bersama semuanya tentang Mugello Italia ya. Teman-teman, semoga mencerahkan semuanya tentang apa yang ada di Mugello. Dan oke, kita lupakan ya tentang Mugello. Ini adalah pembelajaran bagi Veda. Ini adalah ya ibaratnya sekolah ya teman-teman. Jadi jangan berharap banyak. Jangan terlalu ibaratnya, aduh ngenyek-ngenyek Cak. Sampai itu kadang-kadang hasil demikian kok masih denyek Cak. Itu startnya itu di belakang Mas. Ya terlempar dari 10 besar. Dan sampean masih ngenyek orang atau pembalap yang finish ke-8 dengan gap hanya 1 detik itu gila sampean. Kentir sampean itu, tenang. Sampean itu kentir. WP sudah share ke sampean fakta-fakta data pun sampean masih ngayal. Itu yang WP bingung kadang-kadang tuh. Jadi teman-teman, support Veda, berikan apresiasi pada Veda. Kita bukannya memuja-muja, kita bukannya membuat Veda jumawa. Dia sibuk, Cak, latihan tiap hari. Kita dengar ya informasi kemarin interview sama Veda, bahkan mereka latihan keras sekali. Hampir tiap pagi mereka latihan bersepeda, kemudian juga nanti siangnya sekolah. Jadi bukan berarti pada saat nggak ada race mereka berdiam diri di tempat atau di sebuah ruangan. Jadi mereka memang mendapatkan training lah yang banyak sekali di Eropa dan kita berikan acungan jempol tentunya buat Honda ya teman-teman yang mensupport Veda walaupun tentunya masih perlu diimprove motornya tapi secara garis besar support Honda itu luar biasa bagi pembalap merah putih ya teman-teman. Itu Cak sekilas informasi tentang Veda Ega dan next kita akan bahas mengenai Hungaria. Kita akan lihat seperti apa Veda sebab teman-teman ini adalah sirkuit yang baru tentunya bagi Veda. Jadi kita akan intip seperti apa nantinya dan tentunya IWB akan update bersama semuanya tentang jalannya race ya, free practice dan sebagainya biar sampai tercerahkan. Ya teman-teman itu Cak update nomor bersama semuanya. Dan sekarang sampean komen di bawah kira-kira analisa sampean tentang balapan di Hungaria. Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama soal 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.